Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bismillah Berkah. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah menyentuh berjudul Pria Ini Bekerja Keras untuk Membiayai Sang Ibu yang Sedang Sakit, Namun Rezeki Datang Tiba-tiba. Sebuah cerita tentang perjuangan seorang anak yang rela menembus batas demi cinta dan pengorbanan untuk ibunya. Tapi siapa sangka, ketika hidupnya hampir runtuh, justru di saat itulah takdir membalikkan segalanya. Jangan di-skip, karena endingnya bakal bikin hati kamu bergetar. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dan jangan lupa, tulis komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sekarang juga. Karena siapa yang bersholawat insya Allah akan mendapat keberkahan dan dimudahkan jalannya menuju surga. Bismillah, yuk kita mulai ceritanya. Malam itu Jakarta bernafas cepat. Langit gelap, lampu jalan berkelip seperti bintang yang kelelahan. Hujan turun perlahan, membasahi jalanan dan sepatu tua yang telah menemaninya bertahun-tahun. Raka berjalan tergesa di antara keramaian yang tak peduli, menembus udara lembab yang bercampur bau knalpot dan gorengan hangus. Di tangannya, amplop lusuh berisi gaji yang hampir habis. Suara hujan menyatu dengan desah napasnya. Di kepalanya, suara lembut seorang wanita tua terngiang. "Ibu kangen kamu, nak. Jangan pulang terlalu malam ya." Ia menarik napas panjang, menatap ke langit. "Tunggu sebentar lagi, Bu. Aku janji, nanti kita bisa makan enak bareng lagi." Petir menyambar, seolah menjawab kegelisahan yang menggantung di dada. Tiba-tiba, dari arah gang sempit, dua orang pria berlari, membawa tas besar. Di belakang mereka, terdengar suara teriakan, "Berhenti!" Raka spontan menoleh, dan sebelum sempat berpikir, salah satu dari mereka menabraknya hingga jatuh ke genangan air. Tas hitam itu terlepas dan terbuka, memperlihatkan kilau logam dan uang berserakan. Raka terpaku. Salah satu pria menarik senjata tajam, menatapnya tajam penuh ancaman. "Jangan ikut campur." Tapi ketika polisi datang, peluru nyasar melesat, hampir mengenai bahunya. Tubuhnya merunduk, insting bertahan mengambil alih. Ia berlari ke sisi jalan, menutupi kepala dengan tangan. Saat semuanya hening, Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Tas itu masih di tanah. Dan di dalamnya, rezeki yang bisa menyelamatkan ibunya, atau menghancurkan hidupnya selamanya. Ia menatap langit hujan lagi, bibirnya bergetar. "Allah, ini petunjukmu atau ujianmu?" Subuh masih lembab ketika Raka pulang. Suara kereta pertama lewat menembus kabut pagi. Rumah kayu itu berdiri di pinggir rel, sederhana tapi penuh kenangan. Dindingnya rapuh, tapi di dalamnya ada aroma teh melati dan kasih sayang seorang ibu yang tak pernah habis. Ia membuka pintu perlahan. Suara batuk terdengar dari kamar. "Nak, kamu baru pulang." Suara lembut itu bergetar, tapi tetap hangat. Raka tersenyum samar, menaruh jaket yang masih basah. "Iya, Bu. Maaf, kerjaannya banyak. Tadi sempat kehujanan." Ibu duduk di tepi ranjang, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tapi matanya, masih penuh cinta. Ia menatap anaknya lama. "Kamu jangan terlalu capek, nak. Rezeki sudah diatur Allah. Ibu nggak mau kamu sakit." Raka mengusap tangannya. "Aku baik-baik aja, Bu. Besok ibu ke rumah sakit ya, biar cepat sembuh." Di meja kecil, ada piring berisi nasi dingin dan sayur bening yang sudah tak beruap. Raka duduk,
menatap makanan itu sambil menahan air mata. Ia tahu uangnya hampir habis. Tapi tadi malam, tas hitam itu masih menunggu di bawah ranjang. "Bu, kalau ada keajaiban, Ibu mau apa?" tanyanya tiba-tiba. Ibu tersenyum lemah. "Ibu cuma mau kamu bahagia, Nak. Ibu nggak butuh apa-apa lagi." Raka menggenggam tangan ibunya erat, jemari itu dingin dan rapuh. Dari jendela, matahari mulai muncul, menyinari wajah mereka berdua. Tapi di dalam hati Raka, ada badai yang belum reda. Ia tahu, cepat atau lambat, pilihan besar akan datang mengetuk. Ia berbisik pelan, "Allah, beri aku petunjukmu sebelum aku tersesat." Sore itu langit berwarna oranye keemasan. Raka duduk di depan rumah, menatap rel yang bergetar setiap kali kereta lewat. Suara roda besi seakan membawa kenangan lama yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dalam keheningan, pikirannya melayang ke masa kecil. Suara langkah kaki lelaki dewasa, pintu kayu terbuka keras, lalu teriakan ibunya memecah malam. "Jangan pergi, tolong jangan tinggalin kami." Ayahnya berdiri di ambang pintu, wajah lelah penuh amarah. "Aku cuma bikin susah. Jagalah ibumu, Rak. Kamu harus kuat." Itu kalimat terakhir sebelum sosok itu menghilang di kegelapan. Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi mendengar kabar ayahnya. Ia tumbuh bersama tangis ibunya dan suara rel yang tak pernah berhenti. Setiap suara kereta seperti mengingatkannya bahwa seseorang pernah pergi tanpa kembali. Raka mengepalkan tangan. "Aku nggak akan jadi kayak dia. Aku nggak bakal ninggalin ibu." Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma debu dan besi. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Masih suka duduk di sini aja?" Suara itu lembut, familiar. Dini berdiri di sisi pagar, rambutnya diikat sederhana, membawa 2 bungkus gorengan. Raka tersenyum kecil. Lumayan buat temen mikir. Dini menyerahkan gorengan, lalu duduk di sebelahnya. "Masih mikirin biaya rumah sakit ya?" Raka terdiam sesaat, menatap jauh ke arah rel. "Iya. Kadang aku ngerasa semua ini nggak adil. Aku kerja keras, tapi hasilnya segini-gini aja." Dini menatapnya lembut. "Allah nggak tidur, Rak. Kadang ujian itu dikasih karena kamu kuat." Raka menarik napas panjang. "Aku cuma takut salah jalan, Din." Senja meredup, cahaya terakhir menimpa wajah mereka berdua. Dalam hati Raka, janji lama kembali terpatri, menjaga ibunya, seberat apapun dunia menuntut balasan. Siang di gudang logistik terasa panas dan bising. Suara mesin forklift beradu dengan teriakan pekerja. Raka mengangkat dus-dus besar ke truk, peluh menetes dari pelipisnya. Bau keringat, oli, dan debu bercampur jadi satu. Dari kejauhan, suara berat memecah hiruk-pikuk. "Raka, kamu pikir lembur semalam alasan buat telat setor laporan?" Itu suara Pak Yanto, manajer gudang yang terkenal galak. Raka buru-buru menaruh dus di lantai. "Maaf, Pak. Komputer kantor sempat error. Saya perbaiki dulu sebelum." "Alasan?" bentaknya, menepuk meja keras. "Kerja tuh pakai otak. Jangan cuma tenaga." Raka menunduk, menahan emosi. Dalam hatinya ia bergumam, andai dia tahu aku nggak tidur semalaman jagain ibu. Ketegangan pecah sejenak saat Dini datang membawa map biru. "Pak, laporan yang kemarin sudah saya koreksi. Boleh saya bantu Raka selesain bagian yang kurang?" Pak Yanto mendengus.
Ya sudah, cepat. Kalau terlambat lagi, dua-duanya saya potong gaji. Begitu pria itu pergi, Dini menatap Raka, suaranya pelan. Sabar ya, Mas. Dunia ini emang kejam buat orang baik. Raka tersenyum pahit. Kejamnya bukan main. Tapi kalau berhenti, ibu yang kena imbasnya. Dini menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Lo jangan kehilangan arah, Rak. Kadang rezeki datang lewat hal yang gak kita sangka. Mereka tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada kesedihan yang berat. Saat malam tiba dan semua pekerja pulang, Raka masih duduk di depan komputer tua, menyusun laporan. Dari jendela, kota berkelap-kelip seperti menertawakan nasibnya. Ia berbisik pelan, menatap tangan kasarnya yang lelah. Allah, aku cuma pengen ibu sembuh. Jangan biarkan aku lemah di tengah jalan. Malam terasa panjang. Raka duduk di dapur rumahnya yang remang, hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Di tangannya, amplop putih bertuliskan logo rumah sakit. Surat itu membuat dadanya terasa sesak. Ia membuka perlahan, membaca setiap kata dengan jantung berdegup cepat. Biaya operasi ibu naik 2 kali lipat. Jumlahnya jauh lebih besar dari gajinya selama berbulan-bulan. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah ibu yang tertidur di kamar, napasnya berat dan pelan. Ia tahu waktu semakin sempit. Suara ponsel berbunyi, getarannya memecah keheningan. Nama Dini tertera di layar. Raka menjawab dengan suara lelah. Halo, Din? Rak, kamu di rumah? Suara Dini terdengar serius. Aku tahu kamu lagi terjepit. Tapi aku punya satu cara. Raka diam, menatap meja yang berdebu. Cara apa? Temenku, Bima, dia butuh orang buat bantu antar paket. Bayarannya besar. Cuma 1 malam, katanya aman. Raka menarik napas panjang. Kedengarannya nggak beres. Rak, aku tahu kamu orang baik. Tapi kadang, buat nolong orang yang kita sayang, kita harus berani ambil risiko. Keheningan menggantung. Hujan mulai turun, menetes di atap seng, membuat suasana makin berat. Raka menatap foto lama di dinding, dirinya kecil bersama ibu dan ayah yang dulu tersenyum. Hatinya berdebat, antara benar dan salah, antara iman dan kebutuhan. Akhirnya ia berkata pelan, hampir tak terdengar. Kalau ini satu-satunya jalan, aku harus coba. Dini menelan ludah. Hati-hati ya, Rak. Dunia malam gak seindah kelihatannya. Raka menutup telepon, lalu menatap langit-langit yang bergetar karena hujan. Allah, kalau ini ujianmu, kuatkan aku. Malam itu jalanan sepi. Lampu-lampu jalan berkedip, memantulkan cahaya di genangan air. Raka berdiri di depan warung kopi tua di pinggiran kota. Jaket hitamnya basah oleh gerimis, napasnya berat. Dari arah parkiran, muncul seorang pria berpostur tegap dengan senyum sinis. Lama nggak ketemu, bro, katanya sambil menepuk bahu Raka. Itu Bima, teman lamanya semasa sekolah, kini berpenampilan rapi tapi mata tajamnya menyimpan sesuatu yang gelap. Raka tersenyum canggung. Bima, lo yakin kerjaannya aman? Bima terkekeh pelan. Tenang aja, bro. Cuma antar paket. Gampang. Bayarannya gede banget, cukup buat biaya rumah sakit itu. Raka menatap mata Bima, mencari kejujuran di sana, tapi yang ia temukan hanya bayangan licik. Isi paketnya apa? Tanyanya ragu. Bima menepuk pundaknya. Nggak usah tahu.
Yang penting kerja beres, uang langsung cair. Raka menelan ludah. Dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik agar ia pulang. Tapi wajah ibu kembali muncul dalam ingatan, batuknya, senyumnya, dan doa yang selalu ia ucapkan setiap malam. Akhirnya ia mengangguk pelan. Sekali aja, Bim. Setelah itu gue berhenti. Bima tersenyum lebar. Itu semangatnya. Dunia ini cuma buat yang berani ambil kesempatan. Tak lama kemudian, mobil hitam berhenti di depan mereka. Seorang pria misterius di kursi belakang membuka kaca jendela. "Kamu Raka?" Suaranya berat, dingin. "Iya, Pak." "Bagus. Jalankan tugasmu malam ini. Jangan tanya apa-apa." Raka menerima tas hitam besar dari kursi belakang. Berat. Terasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar barang. Ketika mobil itu pergi, Raka menatap tas itu lama. Angin malam menusuk tulangnya. Ia berbisik pelan, "Allah, lindungi aku dari jalan yang gelap ini." Pagi itu udara terasa berat. Raka duduk di depan meja kecil rumahnya, tas hitam yang semalam ia bawa kini terbuka di hadapannya. Uang, banyak sekali. Warnanya memantul di cahaya matahari pagi, seolah menggoda. Ia menghela napas dalam. "Ini bisa nyelamatin ibu, tapi juga bisa ngebunuh aku." Langkah pelan terdengar dari kamar. Ibu keluar, mengenakan selendang tipis, tersenyum lemah. "Nak, kamu udah bangun?" Raka segera menutup tas itu dengan kain. "Iya, Bu. Ibu udah minum obat." Ibu mengangguk, duduk di kursi rotan yang sudah reot. "Ibu mimpi semalam. Dalam mimpi, kamu berdiri di jalan bercabang dua. Ibu bilang, pilihlah jalan yang terang, Nak. Jangan tergoda cahaya yang salah." Raka menelan ludah. "Iya, Bu." Suaranya nyaris tak terdengar. Siang itu Dini datang membawa kantong buah. "Aku dengar kabar dari Bima, katanya kerjaannya udah beres." Raka memalingkan wajah. "Iya, udah. Tapi rasanya nggak tenang." Dini menatapnya tajam. "Lo ngelakuin apa, Rak? Jangan bilang lo ikut mereka." Ia diam. Tatapannya kosong. "Aku cuma pengen ibu sembuh, Din. Aku nggak kuat lihat dia kesakitan terus." Dini menahan napas, lalu meletakkan buah di meja dengan gemetar. "Lo main api, Rak. Dunia mereka itu gelap. Sekali masuk, susah keluar." Raka mengusap wajahnya. "Aku tahu. Tapi semua udah terlanjur." Hening. Suara rel kereta menggema di kejauhan, seolah memperingatkan. Dini menatapnya penuh iba. Uang itu nggak akan bawa ketenangan. Raka menatap tangannya sendiri. Jemarinya kaku, dingin. "Aku juga tahu itu, Din. Tapi kalau ibu sembuh karena ini, apa salah?" Hujan turun pelan. Dan di luar sana, sesuatu mulai bergerak. Jejak gelap yang ditinggalkannya semalam, mulai mencarinya kembali. Sore itu gudang tempat Raka bekerja mendadak ramai. Sirene polisi meraung dari kejauhan, suara teriakan menggema di antara tumpukan dus. Raka yang sedang menyusun laporan menoleh kaget saat beberapa petugas berseragam masuk membawa surat perintah. Semua diam di tempat. "Kami lakukan penggerebekan." Jantung Raka berdegup kencang. Matanya menangkap Bima yang berdiri tak jauh, wajahnya pucat tapi tetap mencoba tenang. Polisi membuka beberapa paket yang baru datang, dan di dalamnya ditemukan barang-barang terlarang.
Raka mundur perlahan, tapi suara keras menghentikannya. "Kamu!" Berdiri di situ, salah satu polisi menodongkan senjata. Dunia seolah berhenti. Napasnya tercekat. "Bukan saya, Pak, saya cuma pegawai." Bima menatapnya cepat, lalu berlari ke arah pintu belakang. Polisi lain langsung mengejar. Dalam kekacauan itu, Raka dijatuhkan ke lantai dan diborgol tanpa sempat menjelaskan apapun. "Pak, sumpah saya nggak tahu apa-apa." Suaranya parau, hampir putus asa. Namun semuanya sia-sia. Sorotan kamera media dan kilatan lampu membuatnya buta sesaat. Dalam beberapa detik, seluruh hidupnya terasa runtuh. Beberapa jam kemudian, Dini datang ke kantor polisi. Wajahnya penuh air mata. "Rak, aku tahu kamu dijebak." Bima kabur, dia yang masukin paket itu ke pengiriman kantor. Raka menunduk, wajahnya penuh luka dan debu. "Udah terlambat, Din. Aku udah kotor di mata orang." Dini menggenggam tangannya dari balik jeruji. "Jangan nyerah. Kebenaran pasti muncul. Allah nggak bakal tinggal diam." Raka menatapnya, mata merah, suara serak. "Kalau memang Allah masih sayang aku, tolong, biar ibu tahu aku nggak jahat." Dini menangis diam-diam. Di luar, hujan turun deras, seakan ikut menyembunyikan rasa malu dan penyesalan yang kini menjerat jiwa Raka. Hari-hari di balik jeruji terasa lambat. Udara lembab bercampur bau besi dan sabun murah. Setiap pagi, Raka duduk di sudut selnya, menatap langit abu-abu dari celah kecil di dinding. Suara rantai, langkah penjaga, dan teriakan napi lain menjadi musik hariannya. Ia menunduk, menatap surat lusuh di tangannya. Surat dari ibu, tulisannya gemetar tapi penuh kasih. "Nak, ibu nggak marah. Semua orang bisa salah. Yang penting kamu jangan berhenti berdoa. Rezeki dan ampunan Allah luas, nak." Air mata Raka menetes di atas kertas itu. "Bu, andai aku bisa ganti semua ini." Setiap sore, ia bekerja di bengkel kecil di dalam penjara. Memperbaiki mesin, mengecat besi, membersihkan oli. Tangannya kotor, tapi hatinya mulai tenang. Ia mulai belajar menerima. Suatu malam, seorang napi tua mendekat, rambutnya putih, matanya tajam tapi teduh. "Kamu anak muda keras kepala, ya. Tapi aku lihat hatimu belum mati." Raka menatapnya lemah. "Aku cuma pengen tobat, Pak. Aku kehilangan arah." Pria tua itu tersenyum samar. Tobat itu bukan cuma menyesal. Tobat itu melangkah lagi, meski jalannya berat. Kalau kamu ikhlas, Allah bakal bukain jalan baru. Kata-kata itu menancap dalam di dada Raka. Malam itu ia sujud lama di lantai dingin. Air matanya jatuh tanpa suara. "Allah, aku nyerah. Tapi bukan buat kalah. Aku nyerah biar Engkau yang tuntun aku." Sejak hari itu, ia berubah. Ia bantu napi lain belajar membaca, bantu perbaiki alat bengkel, dan sesekali menulis surat untuk ibunya. Dalam tiap sujud, ia tak lagi minta dunia, hanya minta damai. Hingga suatu hari, sipir datang membawa kabar, "Raka, ibumu sembuh. Operasinya berhasil." Ia menutup mata, menatap langit sempit di atas kepalanya. "Allah, terima kasih. Mungkin ini cahaya yang aku tunggu." 3 tahun berlalu. Pagi itu, pintu besi besar penjara terbuka perlahan. Raka melangkah keluar dengan langkah ragu, tas kecil di bahu,
Wajahnya lebih tenang tapi matanya menyimpan banyak cerita. Udara luar terasa asing sekaligus menenangkan. Langit biru bersih. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia menarik napas dalam, menatap langit. Allah, aku bebas, tapi aku nggak mau sia-siain hidupku lagi. Ia berjalan menuju rumah lamanya di pinggir rel. Namun begitu sampai, langkahnya terhenti. Rumah itu sudah tak lagi reot. Catnya baru, atapnya kokoh, halaman kecil di depan penuh bunga mawar. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya muncul, senyum hangatnya menyambut. "Nak, akhirnya kamu pulang." Raka berlari, memeluk ibunya erat. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Bu, maaf. Aku udah bikin ibu malu." Ibu mengusap kepalanya lembut. "Kamu udah cukup menebusnya, Nak. Ibu nggak pernah malu punya anak sekuat kamu." Dari belakang, muncul Dini dengan senyum lebar. "Kita perbaiki rumah ini bareng yayasan, Ra. Banyak orang bantu karena mereka tahu kamu berubah." Raka menatap sekeliling, masih tak percaya. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Dini tertawa kecil. "Bilang aja alhamdulillah, bro." Mereka tertawa bersama. Suara kereta melintas, menggema seperti irama kehidupan yang baru. Sore itu, Raka duduk di teras rumah, menatap matahari perlahan tenggelam. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, ternyata rezeki itu nggak selalu soal uangnya." Ibu tersenyum, menatap langit jingga. "Benar, Nak. Kadang rezeki datang saat kita paling butuh harapan." Raka menutup matanya, merasa damai untuk pertama kali setelah sekian lama. "Allah, terima kasih. Ini rezekimu yang paling indah." Malam turun perlahan. Kota Jakarta bersinar dengan lampu-lampu yang berkelip di kejauhan. Raka berdiri di depan rumahnya, menatap langit penuh bintang. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah dan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari ujung gang. Seorang pria tua berjalan perlahan, tubuhnya agak bungkuk, rambutnya memutih. Raka menatapnya lama, lalu matanya membesar. "Itu Ayah." Pria itu berhenti, menatap balik. Wajahnya penuh penyesalan. "Nak, maafkan Ayah." Raka terdiam. Dunia seakan berhenti. Semua rasa yang selama ini ia simpan, marah, rindu, kecewa, bercampur jadi satu. Air matanya jatuh. "Ayah, kenapa baru sekarang?" Pria itu melangkah mendekat, suaranya serak. "Ayah dulu pengecut. Tapi Allah kasih Ayah kesempatan kedua buat minta maaf. Ibumu udah maafin Ayah. Sekarang, giliran kamu." Raka menatapnya, lalu memeluk ayahnya erat. "Aku udah capek benci, Yah. Aku juga maafin." Ibu keluar dari rumah, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya keluarga kita lengkap lagi. Malam itu mereka bertiga duduk di teras, saling berbagi cerita di bawah cahaya bulan. Raka menatap ke langit, tersenyum. "Allah, Engkau memang tak pernah meninggalkan hamba-Mu. Rezeki terbesar ternyata bukan uang, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri." Hikmah cerita. Dari kisah ini kita belajar bahwa seberat apapun hidup, jangan pernah tinggalkan kejujuran dan doa. Kadang jalan gelap hanyalah cara Allah menuntun kita menuju cahaya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, setiap ujian pasti bisa dilalui, asal kita tetap sabar dan yakin bahwa di balik kesulitan selalu ada pertolongan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Raka ini? Apakah ada di antara kalian yang pernah merasa diuji dengan cara yang sama, harus memilih antara kebaikan dan kebutuhan? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran berharga untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya di channel Bismillah Berkah. Dan jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Karena siapa yang bersholawat, insya Allah akan mendapat keberkahan dan dimudahkan jalannya menuju surga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.